Bapak Ibu sekalian, sekedar menyegarkan ingatan kita mungkin masih sangat tahu lagu sekolah minggu yang dinyanyikan demikian. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ini masih pada tongkan sembari mereka bergerak-gerak. Dikatakan di sana, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Amanginang, lewat suara anak sekolah minggu, kita mau diajak untuk berefleksi kembali, melihat dalam hidup kita sudah sampai sejauh mana sebenarnya. Sampai pada hari ini, apakah kita masih mau mengakui bahwa Tuhanlah yang punya otoritas penuh dalam hidup manusia yang Dia ciptakan? Kenapa saya bilang begitu? Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan sekarang kita sudah sangat kurang menyadari bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan kita, sehingga beberapa atau mungkin banyak sudah anak-anak pada masa kini yang tidak lagi peduli dengan kehidupan kesehatannya, yang gak peduli dengan kepintaran yang Tuhan berikan, yang menyalahgunakan berkat yang Allah sampaikan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Karena kenapa? Karena kita sudah lebih cenderung menyatakan kalau saya punya, kalau saya ada, karena saya berusaha, karena saya pintar, karena saya terlahir kaya, karena saya diciptakan dalam kondisi orang-orang yang beruntung, gak perlu kerja keras, keuntungan datang dengan sendirinya. Karena saya orangnya pintar, karena saya malo macari, karena saya bertangan dingin menghasilkan fulus dalam kehidupan ini, sehingga semuanya Bapak Ibu kita katakan bisa ada karena saya boleh mengerjakannya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau tadi sekolah minggu mau ajak kita, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Orang yang kaya sekalipun boleh jatuh dalam waktu yang sangat sekejap. Orang yang miskin sekalipun boleh Tuhan angkat dalam waktu yang juga sekejap, dengan sekelip mata. Kalau minggu lalu dikatakan songon namar mimpi, kan begitu. Seperti orang bermimpi, amanginang, tidak menyangka hidupnya akan jatuh, sedekatnya tidak menyangka hidupnya Tuhan angkat dengan cara yang sangat luar biasa. Dan sekarang pemazmur mau ajak kita untuk melihat dalam tatanan, dalam konteks di mana kita memasuki minggu-minggu penderitaan Tuhan Yesus. Kalau tadi di GKJ kami sangat terberkati dengan khotbah pendeta kita mengatakan, coba lihat telapak tanganmu. Telapak tanganmu rata-rata ada huruf M, seperti simbol M, kan begitu. Lalu dikatakan beliau begini, yakinkah kita simbol M itu mengingatkan bahwa betapapun kuatnya engkau, pintarnya engkau, rajinnya engkau, berkat dalam dirimu, semuanya berakhir dengan mati. M. Tetapi tadi ada sedikit menyangkal, mengulu katanya, takut dia mengatakan mati. Kalau saya bilang momen tomoi, ingatlah akan hari kematian. Agak takut kita menginang untuk menjawab soal seperti ini. Masih muda kok Inang, besok kayak masih mau jalan-jalan ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang, ke Korea seperti Ayu Ting Ting. Besok kan masih mau pergi ke Pekan, masih mau masuk liburan karena kelas 3 SMA akan ujian. Besok kami mau pergi berpesta, besok kami pergi segala macam, bahkan mungkin sore ini ada mungkin yang sudah merencanakan liburan panjang anak-anak entah mau kemana atau kemana Bapak Ibu. Libur Nyepi disambung dengan libur hari raya,
disambung dengan libur segala macam, maka terkumpullah semua. Cuti bersamanya sangat banyak. Banyak yang jalan-jalan. Saya perhatikan Bapak Ibu, banyak juga silih berganti masuk berita, longsorlah itu, banjirlah itu, kejuranglah itu. Anaknya umur 6 bulan gak ketemu, orang tuanya dapat, anaknya enggak, terjun ke jurang. Yang mau saya katakan adalah, apakah dalam kehidupan kita pada saat ini, walaupun kita takut mengatakan kematian dalam hidup ini, sementara Yesus kita mau ajak untuk melihat kematian adalah gerbang kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Nah, sajoma ikum mate, ikum mau sibuki. Nina. Kalau begitu, apa sih yang menjadi gambar saya? Apa sih yang kukejar dalam kehidupan ini? Bagaimana sebenarnya saya mengakui kekuasaan Allah dalam kehidupan saya? Apakah saya masih mampu sombong? Masih mampu mengatakan aku punya karena aku bisa, aku punya karena aku ada, aku punya karena aku berusaha. Bapak Ibu, saat ini Tuhan mau ajak, perhatikanlah, engkau punya karena Tuhan kasih itu sama kamu. Dan ketika berkat Tuhan sampaikan, kewajibanmu adalah bersyukur kepada Allah. Tugasmu adalah pakai itu berkat dengan sebaik-baiknya, bukan menyanyiakan di tengah-tengah kehidupanmu. Tuhan kita memegang kendali penuh hidup kita. Otoritas cadangan Allah yang Maha Kuasa. Momentum boleh menaikkan kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan takut dengan kematian, karena bagaimanapun hidup kita debu kembali kepada debu. Dan kalau tadi kitab epistel itu sudah menyatakan bersorak-sorakan mereka untuk menyambut Tuhan yang datang dalam kemahakuasaan, untuk menyambut Tuhan yang datang dalam segala keselamatan, menyambut Tuhan yang datang juga dengan kelembutan. Tuhan itu yang pada saat itu mereka yakini, mereka percayai, boleh membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Tapi ternyata Yesus kita masuk Yerusalem mengendarai seekor anak keledai. Bukan kereta kencana, kereta kuda, kereta besar, menunggangi simbol kebesaran, keagungan. Tapi orang mengatakan dia masuk dengan simbol kelemah lembutan, bahkan cenderung kepada ketidakberdayaan. Seekor anak keledai, dikatakan bahwa sangat keledai, sangat muda, keledai beban yang sangat muda sekali. Kenapa Tuhan masuk dengan cara seperti itu? Karena Tuhan juga mau meruntuhkan kesombongan kita manusia. Karena Tuhan mau ajak kita melihat siapa sih dirimu di tengah-tengah dunia ini. Kembali kepada penciptaan. Allah sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh hidup di tengah-tengah dunia. Jangan menyombongkan apa yang kita punya, karena itu akan diambil dari kita kembali. Kalau sekarang amanah kita punya berkat dalam hidup, kita punya banyak hal dalam hidup, entah kepintaran, kecantikan, entah kehidupan kita yang sangat glowing, katanya segala macam itu menyenang. Perhatikan, semuanya tidak terjadi kalau bukan karena Tuhan memberikan kepadamu kesempatan untuk boleh mencicipinya di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Atau pada akhirnya kembalilah kepada Yang Maha Kuasa. Jangan pernah menyatakan dirimulah, karena dirimulah maka engkau bisa mengusahakan semuanya. Dalam peranak-arakan itu Allah kita yang berkuasa, pemazmur menyampaikan sekaligus mengingatkan bahwa orang-orang yang tadinya terbebani oleh belenggu dosa, orang-orang yang tadinya tertindas dalam segala macam peperangan, sekarang saatnya Tuhan menunjukkan mereka orang-orang yang Allah bebaskan. Amanah, kita buka dulu dari Mazmur 68 ini ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua. Kita baca bersama Mazmur 68 di atasnya, ayatnya yang kedua kita baca bersama 2-3 ya. Allah bangkit
maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Akan dikalahkan oleh Tuhan. Kapan inang? Serahkan pada Tuhan kita. Seperti apa itu? Berikan kuasa kepada Tuhan kita. Itulah otoritas Allah dalam kehidupanmu. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, apakah yang sebenarnya membelenggu kehidupanmu, yang memperhambang engkau di tengah-tengah hidup ini? Kita mungkin bukan berperang dengan cara angkat senjata, angkat bedil katanya. Enggak, tapi kita berperang dengan media sosial yang sekarang berkembang tanpa kita rasakan dan tanpa kita sadari sudah menguasai hampir semua lini kehidupan kita. Upor selo kita naidong di Mbah Google siang hatanya terasta. Kita lebih percaya kepada Mbah Google daripada yang dimemon oleh orang tua kita sebagai salah satu contoh pemainan. Bagaimana kita sekarang dikendalikan oleh benda mati itu tanpa kesadari hidup kita terpaut dengan dia. Kalau nggak pegang semenit aja, saya merasa seperti orang yang hampa, nggak punya masa depan, nggak ada kehidupan katanya. Oh, luar biasa. Apalagi kalau sampailah benda itu hilang, benda itu rusak, kita merasakan kita gagal sebagai manusia. Iman kita semuanya kita andalkan serba benda mati itu. Saya mengingat tidak mengatakan saya orangnya anti, tidak, karena kita terbantu dengan benda yang kecil itu. Tapi ingatlah Bapak Ibu, dirimu lebih pintar daripada benda kecil kamu. Handphone itu, dirimu lebih terberkati daripada benda kecil tadi. Toh itu diciptakan oleh teknologi manusia. Tapi sekarang kenapa tanpa kita sadari hidup kita nampaknya hampir 100% dikuasai oleh benda mati tersebut, dikendalikan oleh benda mati itu. Kita udah nggak mau lagi langsung berkomunikasi dengan orang tua. Bahkan sekarang mungkin pangetangan pengundangan mari TWA gokon jojo tanpa mengurangi rasa hormat karena mengundang Bapak Ibu sekalian lewat WA ini katanya. Ya kan, padahal di sebelah rumahnya tetangganya itu, tapi dia WA kan begitu. Saya katakan tadi Amanginang kita terbantu dengan teknologi yang sangat canggih ini. Tapi mari kita lihat Amanginang, apakah benar memang hidup kita 100% dikuasai oleh teknologi yang sangat maju itu. Dan sekarang Tuhan Allah menyampaikan kepada kita dalam kitab Mazmur bahwa hidup kita bergantung hanya kepada Tuhan saja. Hidup kita bergantung kepada kuasa Allah saja. Pada saatnya musuh-musuh dunia ini, nama Kasogoko yang membenci orang-orang percaya kepada Tuhan akan Tuhan taklukkan dan mereka akan Tuhan kalahkan di tengah-tengah dunia ini. Sekarang perjuangan kita sedang berlangsung. Hidup kita sedang berjuang melawan seperti tadi belenggu dosa. Kemajuan zaman yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Kita lebih memilih untuk percaya kepada benda kecil, benda mati daripada berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lebih percaya mengenal kepada benda mati itu daripada percaya kepada firman Tuhan yang boleh kita baca langsung dari Alkitab kita ini. Bapak Ibu terkasih, mari sekarang menjelang minggu-minggu yang kita masuki peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan sudah membersihkan kita dari segala ketergantungan kepada dunia ini. Darah Tuhan sudah dibayar lunas agar maut tadi tidak lagi ketakutan buat kita, tapi maut tadi kita syukuri sebagai jalan kita bangkit bersama dengan Tuhan. Agar maut itu tidak menjadi momok bagi kita, membuat kita jadi orang-orang yang terus berlindung di balik segala alasan kita yang bermacam beragam. Tapi sekarang dalam kematian Tuhan Yesus yang mau kita songsong nantinya, dalam peringatan kematian Tuhan Yesus, perjalanannya di Via Dolorosa menuju kepada Bukit Salib, Amanginang, rasakanlah, feel it, rasakanlah bagaimana Tuhan kita
yang menderita satu orang mati bagi banyak kaum bangsa. Satu orang yang rela mati menyelamatkan begitu banyak kaum bangsa. Dan Tuhan tidak minta menjadi kecongkakan, kesombongan buat dia. Tapi Tuhan mau kita merasakannya, bersyukur dan hidup dalam penderitaan juga kematian Tuhan Yesus kita itu. Damang Dainang, Bapak Ibu terkasih, di sini pemazmur juga minta kepada kita, akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, dia mengurniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Ketika sekarang kita sama-sama memasuki bait Tuhan, saya yakin nama motivasi kita juga sama, adalah untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan sekedar berjumpa dengan kawan, sekedar say hello, bertukar kabar, bukan. Tapi kita termotivasi benar-benar pure dan murni ingin berjumpa dengan Tuhan. Dan kita rindu dalam ibadah kita ini diperbaharui, ditransformasi oleh Tuhan agar kita dikuatkan meninggalkan segala belenggu dosa itu. Tempatkanlah ucapan syukurmu kepada Allah, karena Allah lah pemilik itu semua. Tempatkanlah nyanyian pujianmu hanya untuk Allah, karena Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Sampaikanlah amanah sekalian pandanganmu tertuju hanya kepada Allah. Kita sudah berletare, infografi, sudah judika amanah menyatakan bila perkara ya Tuhan, karena kita tahu hanya Allah lah yang boleh menyelamatkan kita dari segala kuasa-kuasa dunia ini. Sekarang Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kerahkanlah amanah kekuatanmu agar kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Janganlah kiranya peringatan itu berlalu begitu saja tahun ke tahun, Bapak Ibu, tanpa ada makna yang kita bawa pulang dalam kehidupan kita. Oh, miris sekali, luar biasa. Kalau kita pun pulang dari gereja, hidup kita nggak ada perubahan, hidup kita nggak ada kemenangan, hidup kita tidak ada hidup baru yang Tuhan inginkan dari kita masing-masing. Damang Dainang, Bapak Ibu terkasih, dan pada hari ini Tuhan menunjukkan bahwa Dialah pemenang dari segala-galanya, bahwa Tuhanlah menyampaikan kepada kita pujian, syukur, terima kasih atas apa kita terima di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Mengakui Tuhan bukan karena kita orang besar, mengakui Tuhan bukan karena kita orang terhormat dan terpandang, mengakui Tuhan bukan karena kita punya pamor atau jabatan di tengah-tengah hidup kita, mengakui Tuhan karena Tuhan sudah sampaikan semuanya kepada kita dalam kehidupan ini. Sumbernya hanyalah dari Allah. Pada satu hari ada seorang pencari berita yang sudah mondar-mandir capek dia nyari berita yang spektakuler, yang boleh tuliskan di surat kabar sehingga namanya boleh naik. Dia sudah pergi sana sini cari tempat spot yang ada kejadian dan segala macam, nggak dapat juga. Pada satu hari dan upaya mencari berita, dia melihat ada sekelumpulan orang berkumpul di satu tempat, kerumunan yang nampaknya dari something happen di tempat itu. Lalu dia mencoba untuk menerobos mencari tahu apa yang terjadi supaya dia mendapat berita yang pertama sekali untuk boleh disampaikan di koran, di media, dibaca oleh orang banyak. Dia coba terobos nggak bisa, dia coba terobos nggak bisa, kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, belakang nggak bisa. Dia mulai capek dan cari upaya untuk bisa masuk sampai ke TKP on the spot. Lalu dia bilang begini, dia bersuara nyari, tolong permisi, saya melihat saya bapaknya. Katanya begitu. Orang banyak yang belakang. Siapa? Kamu siapanya? Aku bapaknya. Yakin? Iya loh, aku bapaknya loh. Dia bersolatkan dia. Lalu orang Minang, udahlah mundur.
kelompok yang tadi rapat barisannya, mulai mereka kasih jalan, bapaknya itu, kata mereka beramai-ramai. Aminang demi sebuah berita, demi sebuah yang spektakuler terakhir, kawan ini dapat jalan akses menuju pada TKP-nya, tempat kejadian perkara. Lalu sampailah dia di tempat itu dan dia nggak bisa berkata apa-apa. Orang mulai senyum-senyum sendiri, terutama Inang. Di situ terletaklah bangkai seekor kerbau karena tertabrak pickup. Bapak namanya Opong ada hidup demi berita, saya bapaknya. Makanya orang heran, betul bapaknya? Iya saya bapaknya. Yakin bapaknya? Iya saya bapaknya. Mereka kasih jalan, bapaknya sudah datang, bapak si kerbau itu. Bapak sekalian, seringkali kita mencoba mengakui sesuatu padahal kita nggak layak untuk itu. Bahkan kita mungkin sama sekali nggak bersinggungan dengan itu. Seringkali kita mengatakan aku bisa dan kuat perkasa karena apa? Karena aku insinyur. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S2, S campur, S semua lah. Yang penting I have a name. Nama itu kita agungkan, yang kita nyatakan kuasa dan usahaku sendiri. Dan ketika Tuhan katakan kepada orang kaya yang bodoh di kitab Matius itu, hai kau orang kaya yang bodoh, pulanglah kau karena kesombongan. Habis, David, nggak ada lagi. Bapak Ibu, dengan demikian sampaikanlah kemuliaan dalam perarak-arakan menuju surga hanya kepada Allah yang mempunyai kuasa atas diri kita. Dialah yang punya otoritas atas hidup kita. Kalau sekarang Bapak Ibu kita punya sesuatu dalam hidup ini yang menang, pakailah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sudah terbukti Bapak Ibu sekalian, ketika orang bekerja melakukan segala tugasnya hanya untuk kemuliaan Allah saja, maka hidupnya semakin diberkati. Walaupun terkadang kita harus menghadapi riak-riak kehidupan. Karena kenapa? Karena Tuhan mau tempat kita menjadi lebih kuat, orang-orang yang setia dan orang-orang yang berhak untuk hidup dalam kerajaan Allah. Bukan orang-orang yang cepat sekali mengingat Tuhan, cepat sekali melupakan Dia, dan cepat sekali kembali kepada settingan di tengah-tengah dunia ini. Aminan, persiapkanlah dirimu, kehidupanmu, hatimu untuk ikut dalam kematian Tuhan Yesus kita. Dan dalam perkara-perkara itu Bapak Ibu, kita semua Tuhan selamatkan karena dalam kematian Tuhan jadikan kita kebangkitan untuk boleh hidup dalam surganya yang maha kudus. Dan pada saat ini Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan masih izinkan kita bernapas dan hidup, pakailah seluruh kehidupanmu hanya untuk kemudian nama Tuhan saja, Sang Penguasa Tunggal dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa.